Oke, kita lanjut di part ketiga. Di part ketiga ini masih tentang soal UTBK 2019, PPU dan PBM. Di part ketiga ini teksnya beda lagi untuk menjawab nomor 41 sampai dengan 44. Jadi cuma 4 soal aja. Semoga bisa membantu kalian ya. Teksnya ini ada 4 paragraf. Pertanyaan yang pertama itu mudah karena tertuju hanya pada satu paragraf saja. Frasa terus-menerus pada paragraf 1 memiliki makna yang sama dengan kata apa? Nah, kalau pertanyaannya makna, otomatis kalian harus sering-sering buka KBBI. Kenapa? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini lengkap, kamu akan menemukan satu kata dengan makna yang beragam. Artinya ternyata kamu akan menemukan nanti kata itu ternyata maknanya bisa apa saja. Oke ya, silahkan di pause dulu untuk menjawab sesuai insting atau pengetahuan kalian. Kalau udah, kita akan bahas nomor 41 ini. Oke, ini dia pembahasannya. Karena fokus ke paragraf 1, jadi aku penggal paragrafnya, hanya fokus di paragraf 1 saja. Nah, di paragraf 1, frasa terus-menerus dia adanya di kalimat 1, kedua, dan ketiga. Berarti ada di ketiga ya, kita baca. Selain itu, guru juga harus mampu mengembangkan profesionalitasnya secara terus-menerus, sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional. Di sini ada kata terus-menerus. Pertanyaannya kan yang semakna. Otomatis kita harus tahu nih di A sampai E kata tersebut punya makna apa di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang A, strategis. Terus-menerus sekilas sama strategis jelas beda maknanya, jadi salah. Yang B, konsisten. Bisa jadi, tapi kan terus-menerus itu jangka waktunya, bukan tidak berubah-ubah atau tetapnya. Berarti kurang tepat. Pindah ke C. Terstruktur, sudah dalam keadaan disusun dan diatur, juga salah. Sistematis, hampir sama. Jadi jawabannya adalah E, continue. Maknanya berkesinambungan atau berkelanjutan atau terus menerus. Oke, nomor 41 ini mudah ya. Kita lanjut ke nomor 42. Di nomor 42, pertanyaannya adalah kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf 1, adanya di kalimat terakhir. Silakan di pause, pikirkan. Pas kamu pause langsung kalian pikirin yang cocok apa sesuai dengan pengetahuan kalian. Kalau udah, kita bahas nomor 42 di bahasannya. Jadi sengaja aku kasih pilihan A sama B. Kita lihat bareng-bareng. Kunci dalam melanjutkan atau mengisi bagian rumpang dengan kata yang tepat, yaitu dengan kata memahami isi frasa atau kalimat sebelum dan sesudah. Jadi kita baca ya, karena ini kalimat terakhir berarti lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelum isinya seperti ini. Peran guru diharapkan lebih dari sekedar memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan kecakapan peserta didik. Jika peran guru sebagai sumber pengetahuan utama diminimalisir, guru ditempatkan hanya sebagai perancang atau pemotivasi dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena yang C menurut aku perantara, bukan. Karena kan perantara itu beda ya, jauh ya maknanya dengan dalam proses pembelajaran. Pengasuh juga jelas bukan, pelatih juga bukan. Jadi di antara dua ini. Nah, kalau kalian perhatikan dari kalimat pertama, dari awal paragrafnya aku baca, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 membahas tentang kualifikasi dan standarisasi kompetensi guru. Guru profesional dituntut memiliki kemampuan mengajar sebagaimana diisyaratkan dalam standar kompetensi pedagogik. Selain itu, guru juga harus mampu mengembangkan profesionalitasnya secara terus-menerus sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional. Tiba-tiba di paragraf 2 terakhir masih mendukung, peran guru diharapkan lebih dari sekedar memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi inginnya guru itu lebih dari sebagai fasilitator dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kecakapan peserta didik. Di kalimat terakhir tiba-tiba, jika peran guru sekedar sumber pengetahuan utama diminimalisir, guru ditempatkan hanya sebagai otomatis kaitannya dengan sumber pengetahuan. Ini yang lebih tepatnya adalah perancang ya. Jadi jawabannya A. Lanjut ya, nomor 43, sorry. Lawan kata gagap. Ini sebenarnya bisa langsung ketebak. Boleh di pause, boleh cari dulu artinya. Kita bahas. Oke, jawabannya E ya, fasih. Aku kasih keterangan di situ. A, cekatan artinya apa? Canggih, cermat, piawai. Ini aku copy paste dari KBBI offline. Jadi kalau kalian yang
Udah jelas pasti kalian pegang handphone. Di handphonenya download deh KBBI offline, itu nggak besar, kecil banget, nggak ngabisin memori, dan bisa kamu pakai kapan aja tanpa pakai kuota internet. Oke, lanjut lagi. Topik yang dibahas pada bacaan di atas. Ingat, kalau nyari topik, baca dulu dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Pahami dulu di paragraf 1 apa, tentang apa, paragraf 2, 3, dan seterusnya itu tentang apa. Boleh di pause dulu, agak lama kamu baca dan kamu pahami. Oke, kita bahas. Oke, yang ini. Topik yang dibahas dalam bacaan di atas adalah aku kasih keterangan. Sorry ya, sebentar. Oke, lanjut. Tadi nggak kelihatan bagian D sama E-nya. Oke, lanjut. Tadi bagian D sama E-nya nggak kelihatan, jadi kita lanjut lagi. Aku kasih keterangan di paragraf 1 itu tentang pembuka, tentang paragraf pembuka tentang kualifikasi guru dan dosen yang mengantarkan pembahasan utama di paragraf 2 dan seterusnya. Sedangkan di paragraf 2 sudah menjelaskan tentang guru dan kaitannya teknologi informasi dan penggunaan di multimedia. Paragraf 3 membahas tentang bahan ajar dan multimedia, memperkuat pembelajaran, dan paragraf 4 saran agar guru tidak gegap teknologi informasi. Jadi hampir semuanya kata yang sering diulangnya tentang teknologi informasi, guru, dan pengajaran atau pembelajaran. Jadi bisa kita langsung jawab, ada jawabannya di D. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk kalian yang udah nonton. Kalau kalian punya masukan boleh kalian komen di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau kalian mau persiapan lebih intens, kalian bisa akses di mana aja, bisa kapan aja, lewat program Ruang Guru. Dan kalau kalian mau daftar, kalian bisa pakai kode referral aku supaya dapat diskon. Selain kamu dapat diskon, kamu juga jadinya punya program teratur untuk kamu persiapan UTBK. Programnya banyak banget, jadi kalau kalian nanti bisa ngikut program itu, kemungkinan besar usaha kamu lebih maksimal untuk persiapan UTBK. Salam berjuang untuk kalian yang mau persiapan UTBK 2022. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau menurut kalian ini penting. Makasih, bye-bye.